Salam berkat Tuhan bagi saudara-saudari semua. Perkenalkan, saya Frater Brian. Sekarang sedang menempuh studi di Roma, Italia. Saya ingin berbagi sedikit dengan saudara-saudari di Indonesia terkait dengan sebuah kegiatan menarik yang dilaksanakan oleh umat-umat Italia, khususnya pada masa Pekan Suci ini, di mana kita semua sama-sama berada di rumah, menjalani karantina lokal dan tidak keluar rumah demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Januari yang lalu saya berkesempatan untuk mengunjungi sebuah kota yang menarik di Italia Utara bernama kota Torino atau Turin dalam bahasa Indonesia. Di kota ini ada sebuah ikon Yesus yang sangat menarik, yang sangat indah untuk dikunjungi. Mungkin saudara-saudari pernah mendengar nama kain kafan, kain suci atau kain kafan Yesus, yang diyakini sebagai kain yang membungkus tubuh Yesus seusai ia menderita dan wafat. Kain kafan Turin diyakini oleh banyak orang sebagai kain penguburan Yesus. Kain linan sepanjang 14 kaki ini tercetak gambar dan foto negatif seorang pria yang membawa tanda-tanda luka yang sesuai dengan kisah Injil tentang sengsara dan kematian Yesus. Pada kesempatan Pekan Suci ini, Uskup Agung Cesare Nosilia, Uskup Agung Turin, mendapat ribuan permintaan agar kain suci ini bisa dilihat melalui media sosial. Menanggapi ribuan permintaan, Uskup Agung Turin ini memutuskan untuk mengizinkan kain kafan Turin ditampilkan selama Paskah. Uskup Agung Turin mengatakan pada tanggal 4 Maret, ia menerima ribuan dan ribuan pesan dari orang-orang, orang tua, orang dewasa, bahkan orang muda, sehat atau sakit, yang bertanya kepada dirinya, pada saat kesulitan besar dan hidup ini, apakah mungkin mereka bisa berdoa selama Pekan Suci di depan kain kafan untuk memohon Kristus yang mati dan bangkit memberi ketentraman dan keselamatan kepada jiwa mereka. Sebagai tanggapannya, Bapak Uskup mengizinkan pameran kain kafan melalui televisi dan media sosial dari 11 April, sehari sebelum Minggu Paskah, hingga 17 April, Jumat Minggu Paskah waktu Italia. Kain kafan yang diyakini sebagai kain penguburan Kristus hadir bagi kita dengan cara yang benar dan konkret. Rahmat mengatasi kejahatan seperti yang Dia lakukan, percaya pada kebaikan dan kemurahan Allah. Kesempatan berdoa di hadapan kain kafan Yesus ini menjadi sebuah kesempatan berharga yang tidak bisa kita lewatkan. Karena belum tentu pameran semacam ini digelar secara streaming. Biasanya hanya akan dilaksanakan di kota Torino, itu pun dengan tampilan yang sangat terbatas. Sehingga pada kesempatan ini, kesempatan pandemi virus corona ini, kita dibuka kesempatan untuk ikut berdoa di hadapan kain kafan Yesus. Nanti link dari streaming akan saya tampilkan di deskripsi di bawah. Dalam tradisi gereja dikisahkan juga Santo Carolus Borromeus mengatasi wabah yang meletus di Milan pada tahun 1576. Waktu itu dia masih menjabat sebagai Uskup Agung Milan. Bahkan dia juga berjanji melakukan ziarah kain kafan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan karena wabah itu pada akhirnya berhenti. Ketika itu kain kafan berada di Chambéry, Prancis, tetapi karena kesehatan Carolus Borromeus memburuk, Adipati Savoy Emmanuel Filiberto akhirnya memindahkan kain kafan itu ke Turin, di mana kain itu masih dapat ditemukan hingga hari ini. Kita percaya bahwa kain kafan ini bukan sekedar gambar, tetapi adalah kain kudus yang mengingatkan kita akan sengsara dan kematian Tuhan. Kita diajak untuk membuka hati kita kepada iman dan juga kebangkitan Yesus pada Hari Raya Paskah. Gambaran wajah Yesus di kain kafan lebih kuat dari segala penderitaan, penyakit apapun, penularan apapun, pencobaan dan keputusasaan apapun. Tidak ada dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari cinta kepada Yesus. Paus Fransiskus juga mengungkapkan rasa terima kasih atas pameran kain kafan yang akan dilaksanakan di Turin. Ia menulis kepada Uskup Agung Turin, mengucapkan limpah terima kasih kepadanya atas keputusan untuk menampilkan kain kafan untuk berdoa bersama
sepanjang perayaan Paskah ini. Melalui sepucuk surat kepada Uskup Turin tertanggal 9 April, Paus Fransiskus menyatakan penghargaannya yang hangat atas gerakan ini, yang datang sebagai tanggapan atas permintaan umat, atas keprihatinan bersama yang dirasakan dalam pandemi coronavirus. Saya juga akan bergabung dengan doa Anda, mengarahkan pandangan saya kepada manusia kain kafan, tulis Bapa Suci. Kita juga melihat banyak wajah saudara dan saudari kita yang sakit, terutama mereka yang lebih sendirian dan tidak dirawat. Tetapi juga semua korban perang, kekerasan, perbudakan, dan penganiayaan. Sebagai orang Kristen dan dalam terang kitab suci, kita merenungkan dalam kain ini ikon dari Tuhan Yesus yang disalibkan, mati, dan bangkit. Kita mempercayakan diri kita kepadanya, sehingga Yesus memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap pencobaan dengan iman, harapan, dan cinta. Saudara-saudara yang terberkati Tuhan, demikian sedikit yang bisa saya bagikan mengenai kegiatan yang dilaksanakan di Gereja Italia, khususnya di Keuskupan Agung Turin. Dan kita juga bisa ikut mendoakan bersama, melihat dan mengontemplasikan wajah Yesus melalui kain kafan yang suci. Ingat, catat tanggalnya, 11 sampai 17 April ini saja. Nanti situsnya bisa dilihat di deskripsi di bawah. Dengan memandang wajah Yesus yang ada di kain kafan, kita diingatkan untuk senantiasa beriman, tetap berpengharapan dalam situasi sulit apapun. Karena kita percaya seperti yang sudah dialami Yesus, bahwa kebangkitan akan menyertai hidup kita. Oke, sekian yang bisa saya bagikan. Berkat Tuhan menyertai kita semua.